Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari perwakilan warga yang kena bedah rumah pelangi tersebut. Jumlahnya 150 unit. Namanya. Namun apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat itu sangat jelas sekali. Begini, kami penerima dana hibah tersebut berjumlah kurang lebih 50 juta, namun tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang kami terima. Pertanyaannya gini, sedangkan barang yang kami terima, kami pelajari itu kisaran 25 atau paling banyak 27 juta. Sedangkan hasil dana hibah tersebut yang kami terima berupa 50 juta. Namun begitu jalan proyek bedah rumah pelangi tersebut, hasil rapat di kantor balai desa itu ada persetujuan dari pihak masyarakat atau dinas terkait. Kami masyarakat yang belanja, bagian pengadaan barang, dia mengawal tersebut, mengawal. Nah, setelah itu muncullah buku rekening tersebut, namun dikuasakan oleh si pengadaan barang. Barang pun yang kita terima dijanjikan yang nomor 1 atau yang berkualitas. Nah, sedangkan barang yang kita terima di bawah pada nomor 3. Nah, termasuk boleh dikatakan MC. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian, setelah proyek jalan, saya kerja rumah. Saya selaku tukang, selaku si penerima dana hibah tersebut. Berapa saya hitung kan, saya pelajari cuma kisaran 25 kurang lebih. Datanglah dinas ke laut. Pak, pian komplain apa masalahnya? Nah, gini Pak, saya kan mau tanya, kita terbuka aja transparan berapa barang harganya. Jadi dinas tersebut bilangnya begini, kami mulai jalan proyek sampai sekarang ini kami tidak tahu hitungannya. Loh, kok tidak bisa? Ini barang dari sampean, pengadaan barang, bukan masyarakat yang mengadakan. Setiap angka ada hitungannya, setiap huruf ada artinya. Barang yang sudah dipasarkan itu kan tentu ada harganya kan ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini barang dari mana? Nggak mungkin kan, nggak tahu kan si pengadaan barang. Nah, sangat lucu sekali kan. Nah, buku tabungan tersebut sampai hari ini kita nggak ada menerima Pak. Rekening korannya pun nggak ada diterima. Sedangkan dana hibah tersebut itu masing-masing si penerima manfaat tersebut 150 unit. Nah, pernah kita itu dijanjikan Pak, nanti diadakan rapat di dinas. Saya tunggu-tunggu, saya hitung kembali hitungan Bapak ini. Setelah saya tunggu-tunggu sampai saat ini tidak ada Pak, tidak ada. Terus ada dari perwakilan dari kementerian, itu saya pertanyakan lagi. Nah, itu beberapa ya kurang tahu, kemungkinan itu ada wartawan atau dari pusat kah atau dari Kota Baru.
Saya nggak kenal waktu itu. Saya pertanyakan dari kementerian, Pak, sampean dari mana? Dari kementerian. Ini dari kementerian langsung atau perwakilan? Ya Pak, dari perwakilan. Terus saya bertanya caranya gimana bedah rumah pelangi tersebut. Saya bertanya begitu. Saya kurang tahu. Loh, kok kurang tahu dari kementerian? Jauh-jauh sampean dari sana, dari kementerian enggak tahu. Alasannya gini, lain di bidang saya Pak. Dipanggillah selaku bendahara ada di lokasi bedah rumah pelangi tersebut. Dipanggil, namanya Ibu Eka namanya. Ibu Eka, kok ada masyarakat yang mengeluh ini tidak sesuai dengan dana hibah tersebut. Tolong nanti diadakan rapat. Sampai sekarang ini tidak ada ini gentayangan selama ini Pak. Seharusnya ya kita terbuka aja kayu berapa harganya kan. Nah, enggak apa-apa. Mungkin ulun perlu luruskan dulu Pak. Sebenarnya bukan rumah apa tadi, rumah pelangi Pak sebenarnya Pak. Bukan rumah pelangi. Ini adalah awal dari usulan kita itu terkait dak integrasi. Dak integrasi di sana ada 4 kegiatan Pak. Ada sektor perumahan, ada sektor jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi Pak. Jadi untuk rumahnya itu kita dapat bantuan 150 unit Pak, dengan existing rumah yang ada. Artinya besar kecil itulah rumah di Desa Gampang. Memang kemarin Pak, hasil perjalanan kami, keinginan pemerintah pusat sebenarnya tipikal Pak rumahnya Pak, sama, misalnya tipe 36 semua rata untuk memudahkan sebenarnya. Karena memang dari awal kami sampaikan adalah kita berbicara existing, jadi dana yang 50 juta itu bervariasi Pak. Ada mungkin tadi dapat ulin, ada nangkada. Itu sebenarnya sudah kami sampaikan dari awal beberapa kali sosialisasi. Nah, terkait ada yang menyaksikan nilai bantuan yang 43 juta itu hanya 25 juta, memang kami akui Pak. Kami akui itu hasil perhitungan beliau langsung Pak. Nah, pada saat kami rapat sebenarnya kami undang, cuma mungkin beliau ada kegiatan lain, jadi tidak bisa berhadir di dinas kami. Pak, beliaunya siapa Pak? Yang pertama tadi Pak, saya lupa Pak. Siapa yang pertama menanyakan? Ismail, Pak Ismail. Pak Ismail. Jadi memang Saya sendiri. Iya. ya. Nah, jadi memang di dalam hal kegiatan memang wajar Pak pro dan kontra. Karena memang kami memahami kondisinya seperti apa. Hari ini kita berbicara A, besok bisa jadi B. Nah, tetapi terkait memang pada prinsipnya Pak, saat ini kan kami lagi diperiksa BPK Pak. Apapun yang menjadi hasil BPK, kami akan tetap bertanggung jawab Pak. Karena memang tipikal rumah di sana kan beda-beda Pak. Ada yang tadi dapat bantuan ulin 15, di sebelah di 6, 20 ya, menyesuaikan dengan keadaan kondisi lapangannya. Dan harganya pun kami masih berpedoman dengan harga SPK Pak. Beda dengan harga yang di pasaran. Ya, jadi kalau dikombin seperti itu, itulah Pak kondisi lapangannya. Karena kan memang perencanaan awal kita menggunakan konsultan, jadi dana yang digunakan adalah HSPK Pak. Jadi mungkin kalau misalnya mereka menghitung dengan tadi manual, sama Pak, manual juga. Tetapi mungkin perbedaan harga itulah yang menjadi. Tetapi kan kami berpedoman masih pada HSPK Pak. Nah makanya dibentuknya mungkin dulu sedikit menjelaskan. Pertama kali kami rapat itu mensosialisasikan terkait seperti apa penanganan. Yang pertama, memang di sini kita intervensi Pak. Intervensi kami memang tidak menyuruh warga yang belanja langsung Pak. Karena pengalaman kami Pak, kalau yang belanja langsung oleh warga tidak akan selesai Pak.
Nah itu salah satu kami mensewakololakan kegiatan ini, lalu kami di dalam rapat itu menentukan nanti dibentuk dulu Pak kelompok penerima bantuan yang anggota dari 25 dari total 150 itu ada 6 KPB Pak per 25 kelompoknya ada 25, itulah yang kita bentuk dulu. Kita pilihlah siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendaharawan, siapa yang jadi anggota berdasarkan aturan Permen.PU nomor, kalau tidak salah nomor 12 Pak, terkait pembentukan KPB kelompok penerima bantuan. Memang dari awal sebenarnya sama dengan KSM Pak, tetapi karena kita kalau KSM itu oleh POPE Pak yang menggunakan kelompok swadaya masyarakat, itu yang sanitasi. Kalau kebetulan kan kita yang jalan sama air bersih itu kontraktual Pak. Jadi setelah dibentuk tadi kita melakukan rapat-rapat secara berjalan terkait kenapa rekening itu memang rekeningnya ada di bank Pak. Kami tidak bisa jadi kami hanya bisa kopinya saja, karena memang itu kan istilahnya rekening sekali pakai habis Pak. Jadi begitu diterbitkan, tanda tangan kami fasilitasi melalui TPL kita terkait pencairan sama Pak juga Pak sebenarnya. Jadi memang rekeningnya itu sama rata 50 juta semuanya. Iya. Oh. Sama Pak. Jadi kan 50 juta itu ada dua Pak. Ada 43 juta bahan, 7 juta upah Pak. Nah dibagi. Jadi 43 juta itulah yang setelah tadi terbentuk KPB survei toko apa segala, setelah dikirim bahan, lalu pindah rekening Pak. Pindah rekening dari bank tadi ke bank, dari penerima manfaat ke penyedia toko yang disurvei oleh KPB tadi Pak. Nah jadi terkait mungkin usulan-usulan itu memang kami sebenarnya bukan tidak transparan Pak. Nanti akan kami serahkan dokumen-dokumen yang disiapkan dari awal, dari proposal, LPD itu ke kelompoknya Pak nanti Pak. Dan itu lagi kami susun. Kemarin pada saat mungkin kalau kita bawa ke sini, bayangkan 150, saya dua LP saja bawa kemarin ke BPK, disuruhnya bulik dulu Pak. Susun lagi katanya. Ya memang namanya laporan kan mungkin ada yang susunannya seperti apa, jadi mungkin karena permintaannya mendadak dari BPK itu, hanya apa yang ada langsung kami bawa ke BPKD kemarin. Jadi mungkin terkait misalnya memang ada dari 150 unit itu mungkin keluhan-keluhan, kami akan tetap bertanggung jawab. Tetapi kalau seandainya mungkin diserahkan ke masyarakat, siapa yang bertanggung jawab? Kalau misalnya duitnya diunjuk, nah itu mungkin hal yang harus kita pahami sama-sama, karena ini adalah duit pemerintah, bukan kepentingan duit pribadi masyarakat. Nah terkait pelaksanaan Pak, memang setelah diserahkan material, serah terima, tanda tangan apa segala, lengkap, dokumen sudah lengkap, baru kita mintakan ke Bank Kalsel Pak, untuk bisa memindah transferkan dari rekening penerima bantuan tadi ke penerima penyedia material. Nah baru yang setelah terpasang semua, baru yang 7 juta tadi Pak, yang kita bawa yang penerima manfaat yang punya rumah itu untuk bisa dicairkan, untuk diserahkan ke tukang yang menggawi rumahnya Pak. Jadi di sini kami tidak melakukan menerima uang, tetapi langsung transfer antar, kecuali yang 7 juta itu tadi ke penerima manfaat. Mungkin iya, yang itu dibayarkan itu per 2 tahap. Jadi kan tahap pertama misalnya 50% selesai,
itu bisa diambil duitnya. Mungkin sementara seperti itu Pak penjelasan dari kami terkait dua pertanyaan tadi. Sementara ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu hasil rapat di balai desa, itu ada persetujuan dari pihak dinas terkait Pak, bahwa masyarakat yang mengelola, dia mengawal aja Pak, mengawal, itu ada keputusan Pak. Bukan tidak ada keputusan, ada keputusan dari warga tersebut bersama dinas terkait. Nah, ini terlahir barang Pak yang di dalam rak, bahkan itu ada pengurangan. Contohnya saya, jendela sampai sekarang ini tidak ada. Saya dijanjikan cat mau dikasih, tidak ada. Barang pun serba kurang Pak, terlahir mengurang. Itu kan sama. Kenapa ada begitu Pak? Itu yang jadi pertanyaan dari masyarakat. Itu berapa Om? RT berapa? Sampai saat ini. Terima lah. Bahkan ada keluhan masyarakat sampai sekarang ini tidak ada suai. Di dalam rak ada suai. Kenapa barang itu tidak ada turun sampai sekarang ini? Nah itulah jadi pertanyaan kita masyarakat penerima manfaat tersebut Pak. Kadang masing-masing RT Pak ada dikasih uang konsumsi, sedangkan 2 RT tersebut mulai dari RT 4, RT 5 termasuk RT saya, RT 6 Pak ada uang konsumsi 500.000, bahkan ada yang tidak dapat untuk tukang. Nah terlahir saya nerima upah 1 juta, itu kan saya kan kekurangan paku, beli sendiri. Sedangkan itu uang upah saya Pak, masa saya suruh beli paku? Nah saya bertanya, ini berapa nilainya, sudah berapa? Nanti diadakan rapat. Kapan? Nah itulah tidak ada terbukaan sama masyarakat Pak itu Pak. Nah silakan. Ini Pak, ini kan rumah ini kan bertahap. Amat. Setelah selesai yang tahap 1, tahap 2 Pak, ini kan udah selesai rumah. Begitu tahap ketiga mau menerima Pak, masa kita menerima dari sisa-sisa kain-kain itu Pak ya? Bilangnya yang terkait itu bilangnya ini tidak ada nomor 1, nomor 3 semua. Masa kita sisa dari rumah-rumah tadi itu, nah kita suruh milih. Nah, yang kayu ada itu kan nggak bisa dipakai Pak, bengkok semua. Nah itu aja Pak tambahnya. Baik, terima kasih. Jadi sebelum dijawab, ada lagi Pak, itu saya ada barang bukti itu Pak, masih kayu sampai saat ini masih saya simpan itu. Sudah saya sampaikan kepada dinas terkait semalam Pak. Tolong lihat kayunya, perhatikan. Kita kan dijanjikan yang nomor 1. Nah, hasil kesepakatan oke, masyarakat yang mengelola, dia yang mendampingi aja. Taunya sekarang ini kayak apa gitu. Nah, itulah jadi pertanyaan masyarakat itu Pak. Ya, sekian dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Tadi terkait dari Pak Yudi, upah ada 3 juta, 6 juta, 5 juta. Sebenarnya bukan kesepakatan Pak. Penjelasan terkait pada saat sosialisasi bahwa kayu yang kita gunakan bukan masalah kelas 1 atau kelas 2 Pak. Untuk kayu yang lemah itu memang kita menggunakan kewing Pak, jenisnya. Jadi perkara misalnya dari bengkok sana bengkok sini itu adalah bisa kita pahami, memang kondisi kita kada bisa lagi Pak, yang apalagi kan dengan di masa saat ini sudah kayu kita sudah hampir kada ada lagi kan istilahnya dia. Tapi yang penting adalah jenisnya Pak, kewing yang kita gunakan. Terus yang kedua terkait ulin Pak. Kalau ulin yang 1 Pak, kada cukup Pak ya duitnya. Jadi memang kami menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan kami juga kesulitan Pak mencari dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi teman-teman penyedia itu sampai ke Samarinda, sampai ke Pelehari. Bahkan Pak yang sampai ke Pelehari kirim duit, barang ada datang. Nah jadi berbagai macam upaya
yang kami lakukan buat teman-teman penyedia untuk memenuhi kebutuhan yang di sana. Memang kan secara bersamaan kebetulan kegiatan itu pada turun semua, jadi mungkin itulah Pak, kondisi di lapangan. Jadi kalau misalnya ulin memang bukan nomor 1 Pak, kalau tidak salah mungkin di bawahnya itu yang memang ada di lapangan. Nah terkait upah Pak, terkait upah memang yang 7 juta itu Pak, itu yang si tukang kadang ambil, kadang minta tak bayari Pak, jadi sampai tuntuh jadi bayar 7 juta. Nah kalau yang 65 itu tadi karena si tukang ini lalu bon dulu Pak. Nah kan prinsipnya sebenarnya kan selesai dulu baru dibayar. Nah supaya si tukang ini kan kada sabar karena dia kehidupannya, jadi akhirnya ya apa istilahnya kena taruhlah maklar lah istilah saya kan seperti itu Pak. Karena si tukang kan memang itu tadi berdahulu, sementara siapa yang memakaninya. Nah jadi mungkin itulah Pak mungkin yang menjadi, kami juga sebenarnya tidak sependapat dengan pola seperti itu. Cuma memang itulah fakta di lapangan yang menjadi, sebenarnya kita tidak sependapat Pak. Cuma karena keperluan mendesak tiap hari rutinitas, akhirnya ambil dulu. Ya otomatis kan karena nang si anu ini mungkin ada mungkin menunjuk 7 juta langsung dalam waktu tertentu istilahnya kan. Ya itulah mungkin Pak penjelasan kami kenapa tadi beda. Memang terkait misalnya ada nang itu udah hanya menang juga Pak, kalau misalnya di ini ada dapat 500 itu ada istilah ada konsumsi untuk para tukang. Mungkin sebenarnya konsumsi yang dari tukang itu mungkin Pak stimulan dari penyedia rumah, dari penerima bantuan ikut prinsipnya swadaya Pak. Jadi mungkin ada swadaya yang dari pihak yang kita nilaikan dengan uang selama proses pelaksanaan itu ada yang bervariasi, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, bahkan mungkin ada yang memang keperluannya melebihi daripada itu, ini menukar Pak. Bahkan di total di 150 itu banyak yang berubah 2 Pak rumahnya, ada yang bertingkat 2 dulunya hanya lantai 1, bertingkat 2 di belakang, karena ada sebagian permintaan dari pemilik rumah untuk di tingkat 2, sisanya yang bersangkutan yang menambahi. Jadi bisa Pak sampai di mana kilo sudah semua? Iya Pak, sudah. Cuma kalau misalnya tadi masih ada yang disebutkan secara umum sudah Pak, sudah selesai Pak, sudah umum. Cuma kalau misalnya tadi ada cat yang belum menerima, mungkin kalau coba selusuri lagi di mana standarnya. Pimpinan. Mungkin seperti itu Pak. Sudah untung baru ada Terima kasih. Ada Pak, ada sebentar.